Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Alvina Gusti P, NIM 2021530811, 2 Muhammad Hanif, NIM 2021530008, Muhammad Yusuf, NIM 2021530028, Sefara Humaira Putri, NIM 2021530036, dan Ulil Faton, NIM 2021530033. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu Internet of Things. Nah, apa itu Internet of Things? Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan dan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer maupun manusia. Dapat dikatakan bahwa IoT adalah teknologi berbasis jaringan yang ditujukan untuk otomatisasi suatu tindakan dalam pekerjaan. Unsur-unsur IoT. Yang pertama ada Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence atau IA dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan yang merupakan kemampuan setiap teknologi atau mesin untuk berpikir dan mengambil tindakan sendiri atau menjadi smart. Kemudian memungkinkan sebuah perangkat dapat melakukan berbagai aktivitas sendiri, jadi tanpa menunggu interupsi dari penggunanya. Yang kedua yaitu konektivitas. Konektivitas atau yang biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan, yaitu kesinambungan setiap perangkat kecil dan sistem dengan jaringan, baik skala kecil maupun skala besar, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada perangkat ukuran kecil. Nah, di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun, efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi. Nah, itu mempengaruhi teknologi yang dapat digunakan dengan nyaman, tepat, dan juga efisien. Yang keempat adalah sensor. Nah, sensor ini merupakan pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, suatu perangkat mampu mendefinisikan sebuah instrumen yang dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang pasif menjadi sistem aktif dan terintegrasi dengan dunia nyata. Yang terakhir yaitu ada keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan engagement secara pasif. Namun, yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai media konten, produk, serta layanan yang tersedia. Kemudian adalah cara kerja IoT. Jadi, bagaimana sih cara kerja IoT? Internet of Things sendiri memanfaatkan argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun dan tersimpan dalam sebuah chips. Jadi setiap IoT memiliki chips yang berisi pemrograman atau algoritma-algoritma yang telah disusun secara rapi, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja secara otomatis. Jadi algoritma di dalam chip ini akan mengarahkan mesin dan mengarahkan kinerja mesin menjadi otomatis tanpa bantuan perangkat manusia. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dengan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Jadi tugas dari manusia sendiri tidak mengatur kinerja mesin, namun menjadi pengawas saja. Implementasi Internet of Things. 1. Pada bidang kesehatan, IoT dapat menjadi terobosan baru dalam pengembangan mesin dan alat medis untuk mendukung kinerja dari tenaga medis agar lebih efektif, tepat, dan mengurangi resiko kesalahan. Salah satu contoh dari keberadaan
dan IoT dalam dunia kesehatan adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, pengukuran kadar gula tubuh, pengecekan suhu tubuh, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh akan disimpan dalam penyimpanan data berskala besar atau disebut big data. 2. Pada bidang energi, dalam bidang energi dapat mengurangi resiko seperti polusi atau pencemaran, pemborosan, dan berkurangnya pasokan sumber daya. Misalnya, dengan penerapan sensor cahaya mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Dengan sensor tersebut, mampu menangkap partikel cahaya sehingga saat cahaya tersebut banyak, maka lampu akan mati. Dan saat tidak ada pasokan cahaya, maka lampu akan otomatis menyala. Sensor serupa juga terdapat pada mesin oven atau pemanas dan smart TV. 3. Pada transportasi, teknologi juga telah mencapai bidang transportasi umum. Contohnya, saat ini ada penemuan terbaru, di mana sebuah mobil dapat berjalan tanpa pengemudi. Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan terprogram dengan baik. Tahap pengembangan kendaraan tersebut masih diuji cobakan di beberapa negara maju. Selain itu, IoT juga diterapkan sebagai kontrol pada sistem lalu lintas. 4. Pada lingkungan umum, contoh Internet of Things yang terakhir yaitu dalam bidang lingkungan umum, di mana segala aktivitas manusia, tumbuhan, maupun hewan dapat dipantau dan diawasi dengan menggunakan teknologi IoT. Misalnya, untuk melakukan penelitian kualitas air harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan cakupan yang luas dan kecepatan transfer tinggi, juga kemungkinan IoT digunakan sebagai alat pengukur aktivitas vulkanik maupun gempa bumi. Kemudian adalah manfaat Internet of Things. Jadi Internet of Things memiliki beberapa kelebihan dan manfaat bagi aktivitas dan pekerjaan manusia. Yang pertama adalah memudahkan proses konektivitas. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel, dan memungkinkan pengoperasian secara terpusat hanya melalui perangkat mobil. Yang kedua adalah ketercapaian efisiensi. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas. Jadi, semakin cepat jaringannya, maka buffering juga semakin sedikit dan nilai tunggu waktu juga semakin berkurang. Sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT. Yang ketiga adalah meningkatkan konektivitas monitoring kegiatan. Efektivitas juga mengontrol dan memonitoring seluruh pekerjaan menjadi lebih mudah. Sistem cerdas juga mampu memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Jadi dari kelebihan yang ketiga ini merupakan mesin dapat merekomendasikan pekerjaan yang lebih mudah bagi manusia. Jadi pekerjaan lebih cepat diselesaikan dan lebih memangkas waktu pekerjaan. Selain memiliki kelebihan, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi Internet of Things juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah sisi keamanan. Ekosistem yang terhubung secara konstan melalui jaringan dan minimnya sistem security membuat pengguna rentan terpapar berbagai jenis penyerang. Yang kedua adalah privacy. Kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansinya secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Jadi dari sisi privasi, IoT itu menampilkan berbagai data dari pribadi penggunanya atau pribadi user. Jadi seperti alamat, foto, dan lain sebagainya. Ketiga adalah kompleksitas. Beberapa kemungkinan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan. Jadi dibutuhkan tenaga-tenaga yang sangat kompeten dan ahli. Keempat adalah fleksibilitas. Sistem IoT yang mudah berintegrasi dengan berbagai algoritma, tidak menutup kemungkinan suatu sistem bertabrakan dengan perintah sistem yang lain. Yang kelima adalah kepatuhan. IoT seperti teknologi lainnya di bidang bisnis harus mematuhi peraturan dan izin terlebih dahulu, memperoleh izin operasi.
Jadi setiap teknologi atau terobosan baru harus terlebih dahulu melewati perizinan dari peraturan-peraturan setempat. Kunci keberhasilan penerapan IoT atau Internet of Things. 1. Faktor biaya. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah start small. Lakukan beberapa inisiatif kecil dengan tahapan maupun target yang jelas, sehingga tim internal mendapat pengalaman di kondisi sesungguhnya. Dengan cara ini, biaya yang dikeluarkan dapat ditekan. Yang kedua, faktor security. Salah satu faktor penting saat implementasi IoT adalah faktor data security. Setiap aspek harus mendapat perlindungan yang maksimal, baik menggunakan teknologi enkripsi, autentikasi, dan perimeter security. Yang ketiga, faktor infrastruktur teknologi. Tidak semua IoT dirancang untuk terhubung ke internet. Seringkali, implementasi IoT melibatkan perangkat analog seperti mesin produksi yang dirancang untuk tidak terhubung ke internet. Cara ini dapat meminimalisir resiko hacker untuk mengakses langsung perangkat IoT di mesin produksi. 4. Faktor infrastruktur jaringan. Agar terhubung ke internet, perangkat IoT harus memiliki akses infrastruktur jaringan yang memadai. Teknologi jaringan yang bisa digunakan mulai dari LPWAN, Sigfox, LoRa, sampai LTE-M. Yang kelima, faktor otomatisasi. Dari beberapa faktor di atas, melihat kerumitan yang harus dihadapi perusahaan saat mengimplementasikan IoT. Untuk mengurangi kerumitan tersebut, diperlukan sistem yang dapat berjalan secara otomatis dan minimalisir pekerjaan manual. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan mengenai Internet of Things. Yang pertama, Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia, atau juga interaksi dengan perangkat komputer. Yang kedua, mengenai unsur-unsur IoT yang terdiri dari beberapa bagian, seperti yang pertama konektivitas, artificial intelligence atau IA, kemudian perangkat sistem kecil, sensor, dan active management. Cara kerja dari IoT diciptakan dengan membuat argumentasi algoritma pemrograman untuk menghasilkan interaksi program dengan jaringan internet sebagai penghubung antara kedua hal tersebut. Yang terakhir yaitu contoh penerapan IoT dapat dilakukan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, kemudian bidang energi, dan lain sebagainya. Nah, manfaat utama dari Internet of Things adalah ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan juga konektivitas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.